Halo Tia, terima kasih sudah datang. Apa yang ingin kamu sampaikan pada hari ini? Jadi banyak ibu, saya di sini bingung ibu karena nilai saya itu turun terus ibu. Padahal saya sudah belajar. Bisa kamu ceritakan bagaimana cara kamu belajar? Jadi ibu, saya itu biasanya membaca materi dan menghafal materi, tapi pada saat ujian saya lupa semuanya. Jadi kamu sudah berusaha untuk belajar, tapi hasilnya juga belum memuaskan. Iya ibu, itu yang membuat saya mungkin tidak semangat. Apa yang membuat kamu merasa sulit saat ujian? Jadi ibu, yang membuat saya sulit saat ujian itu soalnya itu banyak yang butuh pemahaman dan hafalan. Berarti ada perbedaan antara cara belajar kamu dan juga bagaimana soal mengenai hafalan dan juga pemahaman. Kalau kamu berkenan, ibu punya beberapa ide yang kamu lakukan dan kita bisa pertimbangkan sama-sama. Tapi itu tetap dari keputusan kamu, bagaimana? Boleh ibu, saya benar selamat saya. Ada beberapa cara yang mungkin bisa ia lakukan, yaitu belajar dengan metode yang dijelaskan ulang kepada diri sendiri maupun kepada teman-teman. Tidak hanya menggunakan penghafalan. Selain itu, dia bisa mencoba latihan soal, mengerjakan itu, daripada hanya membaca materi. Itu juga merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh dia. Dari dua ide ini tadi, mungkin apa yang dia menghubungi yang bagaimana? Jadi ibu, saya akan mencoba latihan soal dan belajar bersama teman-teman. Menurut kamu, apakah itu cocok dengan gaya belajar kamu? Kayaknya menurut saya itu lebih cocok ibu daripada hafalan. Baik, itu langkah yang bagus. Kita bisa lihat nanti bagaimana perkembangannya. Terima kasih untuk dia untuk hari ini sudah bisa terbuka dengan ibu. Semoga seterusnya ada perkembangan. Baik, saya di sini sebagai konselor melihat bagaimana dari proses konseling yang dilakukan oleh saya, yang dimana konseling saya menceritakan permasalahannya itu mengenai penurunan belajarnya. Di sini saya bisa melihat bagaimana proses belajar dari konseling saya, yaitu dia belajar hanya menggunakan hafalan saja, tidak belajar tentang bagaimana materi-materi yang lain, sehingga bisa dia melakukan ujian. Dia tidak mengingat lagi apa yang dia belajar karena hanya menggunakan atau hanya belajarnya di sistem penghafalan saja. Yang dimana saya sebagai observer yang saya lihat dari proses konseling ini, konselor sudah menyampaikan beberapa kesulitannya, yaitu walaupun sudah belajar tetapi hasil ujiannya selalu rendah dan dia selalu belajar tetapi selalu lupa di saat ujian dimulai. Dimana juga konseling disampaikan secara teratur, konselor memberikan saran atau tawaran kepada konseling, bukan perintah. Di mana juga konselor mengada konseling merespon advice. Di mana juga konseling tetap memberikan kebebasan untuk menerima atau menolak advice. Advice yang diberikan relevan dan spesifik terhadap situasi konseling. Di mana konselor tidak memberikan lebih dari 1 sampai 2 advice dalam satu sesi. Setelah advice, konselor mengajak konseling merespon atau mengevaluasi, dan juga advice tidak mengandung nilai atau standar pribadi konselor yang dirasakan. Dan juga konseling merespon advice dengan terbuka, tidak defensif. Jadi di sini saya sebagai konseling yang saya dapatkan selama proses konseling yang berjalan. Jadi saya di sini mendapatkan banyak saran yang diberikan oleh konselor. Jadi saran itu sangat bermanfaat untuk saya. Selamat pagi Indah, selamat pagi Ibu. Jadi baik, di sini akan saya bicarakan. Baik Ibu, saya lagi ada masalah dengan teman saya. Kami sempat bertengkar dan sekarang menjadi tidak sama dengan saya. Jadi banyak itu mungkin itu yang membuat kita merasa
yakin Dinda bisa melakukannya itu, kadang langkah kecil seperti ini bisa membangun hubungan yang baik. Jadi nanti kita bisa lihat bersama-sama perkembangan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih. Baik Dinda, terima kasih juga sudah datang. Ya Ibu, sama-sama. Jadi baik, di sini saya sebagai konselor. Jadi saya menyadari bahwa dalam sesi konseling tadi saya menggunakan teknik advice yang cukup efektif, di mana saya memberikan saran secara singkat, jelas dan tidak berlebihan. Saya juga menawarkan beberapa pilihan solusi tanpa memaksa sehingga konseling tetap memiliki kendali dalam mengambil keputusan. Oke, saya sebagai observer, saya sering melihat dari proses konseling yang dilakukan oleh konselor dan konseling. Di sini saya bisa lihat bagaimana permasalahan dari konseling, yaitu permasalahan dengan antara teman, bagaimana salah paham yang menimbulkan mereka tidak saling bicara. Di sini dilihat dari proses konseling tadi, konselor memberikan advice yang diberikan setelah konseling mengeksplorasi masalahnya secara memadai. Terus advice yang disampaikan sebagai tawaran bukan perintah. Terus konseling tetap diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak advice atau nasihat. Di sini juga advice yang diberikan secara relevan dan spesifik terhadap situasi konseling. Di sini juga konselor tadi memberikan 3 saran dalam satu sesi, saran advice yang diberikan kepada konseling. Setelah itu advice yang diberikan mengajak konseling untuk merespon ataupun mengevaluasi. Advice di sini tidak mengandung nilai atau standar dari konselor yang dipaksakan. Berikut konseling merespon advice dengan terbuka, tidak ekspresif. Baik, di sini saya sebagai konseling, di mana dalam proses konseling tersebut berjalan dengan baik, di mana konselor memberikan nasihat atau saran, di mana untuk berhubungan baik dengan teman. Terima kasih Reza sudah datang. Di sini kamu bisa ceritakan dengan nyaman apa yang ingin kamu bahas hari ini. Saya mau bercerita tentang tidak percaya diri bisa saya presentasi di kelas. Bisa diceritakan lebih lanjut apa yang biasanya kamu rasakan saat presentasi? Biasanya bisa saya presentasi itu saya langsung gugup, takut salah dan merasa semua orang itu menertawakan saya. Sepertinya itu membuat kamu tidak nyaman. Apa yang biasanya kamu lakukan saat merasa seperti itu? Kadang itu saya tidak fokus, bahkan itu teman-teman itu meminta saya untuk digantikan kepada presentasi lain. Menurut kamu, apa penyebab utama kamu merasa kurang percaya diri? Mungkin karena takut dinilai jelek dan juga saya belum mempunyai pengalaman teman-teman menertawakan saya di saat saya presentasi. Ada satu hal yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Beberapa orang merasa tidak percaya diri kalau merasa berlatih presentasi terlebih dahulu, misalnya di depan cermin atau bersama teman. Menurut kamu, apakah cara itu cocok? Iya Ibu, sepertinya saya belum pernah coba itu. Selain itu, kamu juga bisa mencoba fokus pada penguasaan materi, bukan pada penilaian orang lain. Tapi tentu saja, kamu yang paling tahu mana yang nyaman untuk kamu lakukan. Dari beberapa pilihan tadi, kira-kira mana yang ingin kamu coba terlebih dahulu? Mungkin di sini saya mau mulai nanti presentasi dulu Ibu. Itu langkah yang bagus. Kita bisa lihat perkembangannya nanti. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai konselor, saya menyadari bahwa dalam sesi konseling tadi, saya menggunakan teknik AV dengan cukup efektif, di mana saya memberikan saran secara singkat, jelas dan tidak berlebihan. Saya juga berusaha menyampaikan advice dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga konseling dapat langsung menangkap maksud dari saran yang saya berikan.
Jadi baik, di sini saya sebagai observer, saya mengobservasi konselor yang dimana konselor datang dengan permasalahan kurang percaya diri. Jadi yang diamati itu, advice hanya diberikan setelah konselor mengeksplorasi masalahnya secara memadai. Yang berikutnya itu, advice disampaikan sebagai tawaran bukan perintah. Dan juga konseling tetap diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak advice, dan advice yang diberikan relevan dan spesifik terhadap situasi konseling, dan juga konselor tidak memberikan lebih dari 1 sampai 2 advice dalam satu sesi. Setelah advice, konselor mengajak konseling merespon atau mengevaluasi. Advice tidak mengandung nilai atau standar pribadi konselor yang dipaksakan, dan konseling merespon advice dengan terbuka, tidak defensif. Ya baik, saya sebagai konseling di sini setelah melakukan konseling tadi, saya sudah bisa berubah sedikit bagaimana masalah yang saya alami tadi, yaitu tingkat kurang percaya diri. Di sini setelah konselor memberikan saran, mungkin saya bisa merubahnya dengan cara saya melatih presentasi sendiri, itu bisa dengan cara berbicara sendiri di depan kaca. Itu merupakan salah satu metode untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri saya.